saya, Bapak? Ya, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri, khususnya terkait dengan pendidikan rekognisi pembelajaran lampau. Izinkan saya untuk menyampaikan apa itu rekognisi pembelajaran lampau. Ya, sudah terlihat ya? Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah demikian jelas dijelaskan oleh Ibu Fitri terkait salah satu dari adanya undang-undang kesehatan yang baru. Ini ada dampak yang cukup banyak sehingga salah satu yang sudah disiapkan sebetulnya adalah bagaimana untuk yang khususnya dengan basic pendidikan masih dengan akademik ya, dan yang ingin kemudian melanjutkan untuk menjadi mahasiswa profesi sehingga akan lulus menjadi seorang dietitian dengan dari pendidikan. Ini sudah dibuat rekognisi pembelajaran lampau untuk pendidikan profesi dietitian. Jadi sebetulnya seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan profesi dietitian itu sudah dimulai cukup lama ya dari tahun 2018 ya. Kemudian untuk khusus rekognisi pembelajaran lampau itu sudah menjadi salah satu program yang sudah disiapkan baik itu dari kerjasama antara Persagi kemudian juga dari AIPGI sebagai penyelenggara pendidikan profesi dietitian, kemudian sudah disiapkan terkait dengan naskah akademiknya, kemudian bagaimana pedoman tata caranya, termasuk juga mandat kepada 9 prodi dietitian ya yang sekarang ada di Indonesia. Jadi sekarang memang sampai sampai di pertengahan tahun ini itu ada 9 prodi dietitian yang bisa menyelenggarakan RPL. Karena memang syarat untuk menyelenggarakan RPL itu adalah apabila sudah meluluskan dan sudah terakreditasi baik sekali. Ini alhamdulillah dari 9 prodi penyelenggara pendidikan profesi dietitian ke 9-9-nya sudah meluluskan dan juga sudah terakreditasi baik sekali dan ada beberapa yang sudah terakreditasi unggul. Tetapi di dalam pelaksanaan yang sekarang ini memang kalau kita lihat yang tahun ini sudah mulai kami dari pendidikan profesi itu sudah menyelenggarakan RPL sejak bulan Januari dan yang sudah berjalan Kemenkes Jogja itu sudah berjalan dan yang saya tahu sudah ada kerjasama dengan Aceh dan Medan ya. Kemudian juga Kemenkes Makassar juga sudah buka, Kemenkes Semarang juga sudah buka, Bandung juga sudah buka, Malang itu sudah buka, tapi ini juga masih kerjasama ya, jadi belum belum dibuka secara umum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. IPB juga sudah buka, Brawijaya dan UGM. Sedangkan kalau ESA Unggul mudah-mudahan dalam waktu dekat akan buka RPL. Sebetulnya sudah sudah bisa untuk buka, tapi masih dalam proses pembukaan untuk yang RPL-nya. Ya, saya rasa kalau dari sisi persyaratan umum tadi sudah disampaikan juga bahwa ada dua sebetulnya yang menjadi concern kita untuk membuka pendidikan profesi dengan jalur RPL ini adalah yang pertama masih sedikitnya prodi profesi dietitian karena baru 9, di mana dalam syarat untuk membuka pendidikan profesi dietitian itu harus dosennya juga harus mempunyai sertifikat dietitian minimal 5 orang, sehingga prodi-prodi yang akan membuka pendidikan profesi dietitian mereka harus mengikuti RPL terlebih dahulu. Sekarang ini sudah cukup banyak yang sedang dalam proses mengikuti pendidikan untuk yang jalur RPL, dan yang saya tahu sekarang ini juga sudah siap beberapa akan buka untuk profesi dietitian.
Walaupun memang untuk RPL-nya nampaknya tidak bisa dalam waktu dekat karena tadi persyaratan untuk RPL itu harus sudah terakreditasi baik sekali sehingga paling tidak sudah menyelenggarakan paling tidak setahun atau 2 tahun baru bisa membuka untuk RPL-nya. Nah, sedangkan untuk yang di tenaga kesehatan, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah bisa masuk ya untuk bisa mengikuti pendidikan profesi dietitian, hanya memang nanti akan kami jelaskan yang dimaksud dengan rekognisi itu seperti apa, sehingga kenapa kemudian salah satu persyaratan di samping tentunya dengan basic pendidikan, entah itu D4 atau S1, tetapi salah satu yang penting adalah harus mempunyai pengalaman kerja sesuai dengan bidang gizi, minimal 5 tahun. Nah, ini yang tentunya akan dipertanyakan ya kalau saya lihat sekilas tadi dari beberapa pertanyaan terkait dengan masa kerja yang harus 5 tahun. Untuk yang lain-lainnya ya saya rasa tadi karena STR mungkin punya bisa seumur hidup, tetapi tadi ya untuk mencari SIP kan di sini harus harus nanti dengan pendidikan profesi dietitian sehingga kemudian persyaratan STR saya rasa tidak jadi masalah, tapi silakan nanti kalau akan ditanyakan terkait dengan prioritas segala macam, saya rasa ini menjadi suatu kebijakan dari prodinya masing-masing ya. Yang berjalan sekarang ini adalah banyak lintas apa provinsi yang sudah mengikuti pendidikan profesi dietitian. Saya saja dari UGM itu yang mengikuti pendidikan profesi dietitian tidak semua dari Jogja ya, tetapi banyak juga dari Sumatera itu Pengambilan juga para ada yoga. beberapa. Ada yang dari Palembang, dari Riau ya, juga daftar dari NTB, dari Malang, jadi Surabaya. Jadi artinya tidak kemudian harus yang berada di lokasi tempat pendidikan profesi itu diselenggarakan. Jadi intinya begini Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita melihat pendidikan profesi itu kan seharusnya 1 tahun, ya 1 tahun 2 semester. Nah kemudian program rekognisi pembelajaran lampau ini adalah bagaimana kita merekognisi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari pengalaman kerja, ya dari pengalaman kerja yang Bapak Ibu sekarang ini sudah lakukan, sehingga di dalam pembelajaran profesi yang tadinya 1 tahun 2 semester itu bisa diikuti hanya dengan 1 semester saja. Karena yang 1 semester itu dengan merekognisi dari pengalaman kerja Bapak Ibu sekalian. Entah itu dalam memberikan konseling, di penyelenggaraan makan, atau mungkin di kegiatan di lapangan, di masyarakat, ya itu bisa dihargai yang akan disetarakan dengan SKS sehingga Bapak Ibu cukup mengikuti pendidikan selama 1 semester saja ya. Sehingga memang ada proses yang namanya assessment dan rekognisi. Nah, ini adalah proses di dalam pendaftaran sehingga bagi Bapak Ibu yang nanti akan berminat untuk mengikuti RPL, tentunya dokumen-dokumen itu harus disiapkan. Tadi ada dokumen mengikuti pelatihan, dokumen melakukan kegiatan asuhan, konseling, dan lain sebagainya itu sudah harus disiapkan, diketahui oleh pimpinan, sehingga itu bisa menjadi bukti. Karena nanti perguruan tinggi akan melakukan assessment dan validasi dari portofolio dokumen yang Bapak Ibu ajukan. Kemudian dari situ nanti akan ditetapkan berapa SKS yang dibebaskan. Nah, setelah itu baru bisa mengikuti pendidikan profesi dietitian. Jadi secara singkat ya bahwa pendidikan profesi dietitian itu seharusnya 38 SKS. 38 SKS itu dalam 2 semester. Sehingga 1 semesternya kurang lebih 19 SKS. Dan di dalam pembelajaran untuk profesi dietitian itu memang ada bidang gizi klinik, ada bidang masyarakat, dan penyelenggaraan makanan. Di 9 prodi yang berjalan sekarang ini mata kuliahnya berbeda antara satu prodi dengan prodi yang lain. Artinya penerjemahkan gizi klinik itu, yang jelas gizi klinik itu semua terkait dengan asuhan gizi, baik itu dirawat jalan maupun dirawat inap, tetapi nama mata kuliahnya memang bisa jadi berbeda antara satu prodi dengan prodi yang lain. Ada yang menamakan asuhan gizi penyakit dalam, ada yang menamakan spesifik asuhan gizi stroke, ya. Jadi itu akan berbeda-beda. Saya tidak menampilkan
mata kuliah-mata kuliah, Bapak Ibu bisa ngecek masuk ke dalam webnya masing-masing prodi. Di situ sudah tertulis mata kuliah apa saja yang diselenggarakan di masing-masing prodi. Intinya adalah bahwa kalau tadi saya katakan bahwa dalam 2 semester itu 38 SKS, nah di dalam rekognisi pembelajaran lampau itu bisa diambil hanya 1 semester saja, sehingga cukup mengambil hanya 19 SKS. Tapi bagi Bapak Ibu yang ternyata mempunyai pengalaman yang sangat lengkap sekali gitu ya. Jadi artinya sudah lengkap terkait dokumennya, kemudian kegiatan asuhan gizinya lengkap, ada juga kegiatan di masyarakat, ada juga kegiatan di penyelenggaraan makan, itu bisa direkognisi sampai mencapai 28 SKS. Sehingga cukup mengambil hanya 10 SKS saja. Ya, jadi lama studi 1 semester, yang tercepat bisa mengambil hanya 10 SKS, tetapi yang terlama, ya artinya yang terbanyak maksimum di 19 SKS. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apabila data atau dokumen yang Bapak Ibu sekalian itu tidak cukup 19 SKS, karena ternyata itu tadi saya katakan, sehingga kenapa harus 5 tahun. Karena kalau misalnya datanya tidak banyak, tidak bisa dihitung SKS mencapai 19 SKS, berarti kan sebetulnya akhirnya sama saja mengikuti program reguler, karena reguler itu diambil dalam 2 semester, sehingga nggak ada bedanya nanti dengan yang reguler. Oleh karena itu, pengakuan di sini paling tidak mencapai 19 SKS, supaya Bapak Ibu bisa hanya mengambil 1 semester saja. Tidak perlu mengambil sampai 2 semester. Nah, banyak pertanyaan, mungkin saya tidak akan menjelaskan teori, saya hanya ingin menyampaikan adalah karena ini pasti banyak pertanyaan yang terkait dengan bagaimana apakah kuliahnya online atau tidak gitu ya. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini adalah pendidikan profesi itu adalah pendidikan yang langsung ke eh, ke hands on langsung ya, entah itu ke masyarakat, entah itu di penyelenggaraan makanan, entah itu ke pasien. Jadi jangan kita mengatakan bahwa pendidikan profesi itu online, karena itu nanti akan dipertanyakan di BKD-nya. Kok bisa kuliah itu secara online? Tidak ada. Jadi yang namanya pendidikan profesi ini tetap pembelajarannya adalah langsung ke pelayanan. Tetapi, nah ini pakai tetapi. Jadi Bapak Ibu yang sudah bekerja di pelayanan, misalnya bekerja di rumah sakit, apa yang Bapak Ibu lakukan di rumah sakit, baik itu di asuhan gizi, mungkin nanti di penyelenggaraan makan, atau mungkin ada juga yang memberikan penyuluhan-penyuluhan, entah itu di radio atau di masyarakat, ya, itu dilakukan dan kemudian kita bisa mendiskusikannya secara online, hasil yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi diskusi kasusnya, laporan kasusnya dengan dengan instruktur atau dengan dosen yang ada di perguruan tinggi itu bisa dilakukan secara online. Tetapi pelaksanaan pendidikan profesi itu tidak ada teori. Semua adalah kegiatan yang praktek secara langsung. Jadi jangan nanti kita memberikan informasi, apalagi itu pasti jadi pertanyaan karena nggak mungkin pendidikan profesi itu secara online. Ya, jadi pendidikan profesi itu pasti harus langsung berhubungan dengan klien, ya. Tetapi dalam proses diskusinya itu nanti bisa dilakukan secara online, cara daring dengan dosen yang ada di perguruan tingginya. Jadi seperti saya di Jogja, di UGM, saya membimbing mahasiswa yang dari Lombok, membimbing mahasiswa yang dari Riau, silakan ambil kasus yang ada di sana, di tempat Bapak Ibu bekerja. Nanti akan kita jadwalkan kapan kita akan diskusi kasus tersebut. Jadi itu mungkin secara garis besar yang bisa kami sampaikan. Eh, karena ini saya rasa terlalu terlalu teori ya, tetapi intinya adalah bagi Bapak Ibu yang berminat harus mencermati betul mata kuliah yang diselenggarakan di masing-masing prodi. Kenapa? Karena kalau misalnya ada satu prodi yang mereka mencantumkan mata kuliahnya adalah asuhan gizi stroke. Kalau Bapak Ibu tidak punya kasus stroke, Bapak Ibu tidak bisa akan diakui, itu ya, diakui untuk sudah menguasai asuhan gizi stroke. Tapi seperti contohnya kalau kita di UGM, kita tidak sesempit itu. Kita hanya menuliskan asuhan gizi penyakit tidak menular. Jadi yang namanya penyakit tidak menular
Bapak Ibu menyelenggarakan melakukan pada diabetes, pada ginjal, pada stroke, pada kanker, apapun, dan kalau Bapak Ibu ternyata ditempatkan misalnya di bagian ginjal sudah bertahun-tahun di situ, tetap bisa kita hargain karena kita anggap itu sebagai penyakit tidak menular, ya. Jadi harus betul-betul mencermati nama mata kuliahnya dan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan supaya itu nanti bisa direkognisi. Contohnya misalnya memberikan 100 konseling itu dihitung eh, nah ini 125 kasus itu dihitung 1 SKS. Jadi ada hitung-hitungannya. Ini nanti semua ada dalam perhitungan apa saja ya termasuk mengikuti seminar dan lain sebagainya itu ada hitungannya. Jadi semuanya itu sudah dekat. Bapak Ibu bisa melihat nanti di masing-masing prodi mereka sudah menampilkan perhitungannya tetapi nanti bisa disimulasikan bagaimana cara menghitungnya sehingga apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu bisa direkognisi, bisa diperhitungkan SKS-nya sehingga kemudian bisa mengikuti perkuliahan tetapi dengan waktu yang lebih singkat dan bisa diambil di tempat Bapak Ibu sekalian pengambilan datanya gitu ya. Nanti proses diskusinya bisa dilakukan secara daring, tetapi memang tetapi tetap memang harus ada ke prodinya. Nggak mungkin ya kita kuliah di UGM masa tidak pernah ke UGM itu kan nggak mungkin. Sehingga memang ada 1 atau 2 minggu masing-masing mereka mempunyai aturan kalau UGM kita ada 2 minggu yang nanti harus harus ada di UGM untuk proses ujian dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin ya yang sedikit kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.